Ini aneh, tidak biasanya istriku bertingkah seperti ini. Kalau tadi bukan istriku, lantas siapa yang tadi naik dan duduk di kursi sebelahku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Anton di Jakarta. Libur Lebaran Idul Fitri identik dengan mudik. Begitu juga denganku. Tiap tahun aku rutin mudik ke kampung halamanku di Jawa Timur. Oh iya, perkenalkan, namaku Anton. Aku bekerja di sebuah perusahaan di ibu kota. Aku dan istriku orang Jawa Timur, dan kami punya kesempatan pulang kampung saat momen libur Lebaran. Diary. Saat itu tahun 2012, aku bersama istri dan 2 orang anakku mudik ke kampung halaman kami di Jawa Timur, mengendarai kendaraan minibus kami. Alhamdulillah, perjalanan mudik kami ke Jawa Timur berjalan lancar tanpa ada halangan. Ritual mudik setelah sampai di kampung halaman adalah sungkem sama orang tua dan meminta maaf atas segala kesalahan. Kemudian berkunjung ke sanak saudara dalam nuansa Idul Fitri yang mempererat tali silaturahmi. Untuk melengkapi libur Lebaran, kami pun berkunjung ke beberapa objek wisata, dan tak terasa waktu liburan pun hampir habis. Aku harus segera kembali ke ibu kota untuk meneruskan rutinitasku mencari nafkah untuk keluarga. Selepas subuh, kami pun berangkat menuju ibu kota. Selama perjalanan, kami sering istirahat biar anak-anak tidak terlalu capek di dalam mobil. Mungkin karena saking seringnya berhenti istirahat, selepas maghrib kami baru masuk daerah Batang, Jawa Tengah. Kami mampir di sebuah SPBU untuk mengisi bensin, dan istriku menuju toilet karena kebelet pipis. Sementara kedua anakku terlihat ketiduran, mungkin karena kecapean. Diary. Setelah mengisi bensin, aku menunggu istriku sebentar, kemudian segera melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Namun baru sekitar 15 menit perjalanan, istriku minta mampir ke minimarket mau membeli sesuatu katanya. Aku merasa heran, kenapa tadi tidak mampir di minimarket pas di SPBU saja? Di sana kan juga ada minimarket. Akhirnya mobil aku arahkan ke sebuah minimarket. Istriku turun sementara aku menunggu di mobil. Dan anehnya lagi, sudah 20 menit lebih istriku tidak kunjung balik ke mobil. Sebentar aku lihat ke belakang, kedua anakku masih tertidur pulas. Kemudian aku turun dari mobil dan menyusul istriku ke minimarket. Diary. Aku telusuri semua lorong minimarket yang tidak terlalu luas itu.
Namun aku tidak menemukan istriku di sana. Aku pun kembali ke mobil dan ternyata tas istriku masih ada di dalam mobil, termasuk dompet dan HP-nya. Ini aneh, tidak biasanya istriku bertingkah seperti ini. Kalau tadi bukan istriku, lantas siapa yang tadi naik dan duduk di kursi sebelahku? Aku yakin sekali saat di SPBU ada orang yang naik dan duduk di sebelahku. Dan aku melihat sepintas yang duduk di sebelahku seorang wanita, persis istriku. Karena itu aku segera menjalankan mobilku dan kemudian istriku minta mampir ke minimarket. Tapi kenapa sekarang istriku tidak ada di minimarket itu? Kemana dia? Diary, aku pun bingung kemana harus mencari istriku. Dalam kebingunganku, mendadak ada panggilan masuk dalam HP-ku dari nomor yang tidak dikenal. Dan aku pun segera mengangkat panggilan itu. Terdengar suara seorang laki-laki di seberang telepon dan mengaku petugas SPBU yang dimintai tolong oleh seorang wanita yang ternyata adalah istriku. Ternyata dia masih ketinggalan di SPBU itu. Aku pun segera putar balik menuju SPBU dan benar saja di sana terlihat istriku sedang menunggu di serambi musola SPBU sambil mengobrol dengan beberapa orang sesama pemudik. Aku segera memarkir mobilku di area parkir SPBU dan segera turun menghampiri istriku. Saat istriku melihat kedatanganku, dia pun segera lari ke arahku dan memelukku sambil menangis. Beberapa orang yang tadi terlihat ngobrol dengan istriku juga mendekat ke arah kami. "Papa kok tega banget sih ninggalin aku?" tanya istriku sambil sesenggukan dalam pelukanku. "Aku tidak bermaksud meninggalkanmu, Mah," jawabku. Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami hingga akhirnya kembali lagi ke SPBU itu. Diary, istriku dan orang yang ada di situ pun mendengarkan ceritaku dengan seksama. Dan mereka merasa ngeri juga mendengar ceritaku. Sesaat setelah ceritaku selesai, orang-orang itu pun bubar kembali meneruskan perjalanan mereka. Dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Sampai saat ini, aku tidak tahu siapa sosok yang sudah ikut naik mobilku dan minta mampir ke minimarket. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Anton di Jakarta. Terima kasih Mas Anton yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Anton atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.